Rasulullah tidak langsung menegur kita, Rasulullah tidak langsung perintahkan kita, karena kita nggak jumpa dengan Nabi SAW. Betul? Pernah ketemu Rasulullah? Mimpi aja enggak? Jangan lagi ngaku-ngaku tiap malam mimpi Rasulullah. Paling tidak kita ketemu Rasulullah dengan apa? Di majelis ilmu kita baca, kita dengarkan hadis-hadis Nabi, kita baca, kita dengarkan penjelasan ayat-ayat Quran. Itulah kita membayangkan Rasulullah berada di hadapan kita, beliau sedang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi orang kalau ke masjid dengarkan majelis taklim, dengarkan orang berceramah, tolong niatkan, saya ingin jumpa dengan Rasulullah. Dengan kita mendengarkan ayat Quran, dengan kita mendengarkan penjelasan isi Al-Quran, dengan kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, ayo kita bayangkan Rasulullah sedang berada di hadapan kita. Kita gak pernah ketemu lagi. Rasakan indahnya dan nikmatnya ketemu Rasulullah itu di majelis ilmu. Makanya Nabi memuliakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu melewati taman-taman surga, datanglah, duduklah, dengarkan. Di mana taman-taman surga itu ya Rasulullah? Majalisul ilm. Bukan nanti di surga di hari kiamat, kejauhan. Taman-taman surga itu ada di dunia ini, kalau kita mau. Karena di situ kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, dijelaskan, hadis-hadis Nabi, seolah-olah kita mendengarkan Rasulullah. Bagaimana Nabi itu mendidik para sahabatnya, ya seperti ini, dengan halaqah, dengan majelis-majelis ilmu dan zikir. Nabi SAW membangun peradaban Islam ini dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia nikmat iman dan Islam. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya, umatnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Pagi ini adalah kajian di Masjid Nurus Sakinah. Nur ini nama menggabungkan dua nama. Pertama adalah nur, cahaya, dan yang kedua adalah as-sakinah, rasa tentram. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, basyiril masya'ina fiz zulami. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah gelap gulitanya pagi hari sebelum terbit. Itu gelap, masih gelap. Basyiril masya'ina fiz zulam. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, bin nurit tam yaumal qiyamah. Orang yang pergi berangkat ke masjid di pagi-pagi buta, di gelap, di tengah gelap, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadanya, kata Rasulullah SAW, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Maka itulah di dalam Al-Quran surat An-Nur, ketika Allah menyebutkan dalam ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu sumber, pemilik dan penebar cahaya untuk seluruh langit dan bumi ini.
Allah menyebutkan di mana cahaya itu kita peroleh yang sedemikian hebat yang diterangkan dalam Al-Quran itu, surat An-Nur ayat 35. Yang kata Allah, mathaluhu, Allahu nur samawati wal ard mathaluhu, itu disebut kamiskatin fiha misbah dan seterusnya. Itu adanya di rumah-rumah Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Maka kita bersyukur pada Allah, kita saat ini di Masjid Nurus Sakinah sedang mengambil, sedang mengisi ulang cahaya Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sakinah itu artinya rasa tentram, karena siapa yang berkumpul di dalam rumah Allah, membaca dan mempelajari kitabullah, maka Allah akan turunkan baginya 4 hal. Allah berikan kepada kita. Yang pertama as-sakinah, rasa tentram. Yang kedua adalah rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Kemudian kita akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, kita semuanya yang ada di sini senantiasa dicatat, dibangga-banggakan oleh Allah, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya, insya Allah. Si fulan hadir di majelis ilmu di Masjid Nurus Sakinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, semua ilmu yang kita dapatkan, cahaya Allah yang kita isi ke dalam relung dan jiwa kita, semuanya ini akan menjadi bekal bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan-pesan tauhid untuk negeri sebagai tema roadshow dakwah kami bersama Asa Charity. Ini hari terakhir, kajian yang terakhir. Sudah 10 masjid yang kita hadirkan untuk bersama-sama kita menebarkan pesan-pesan optimis untuk negeri ini. Kalau negeri kita ingin selamat, ingin bahagia, ingin sejahtera dunia akhirat, maka ikutilah, pedomanilah, taatilah pesan-pesan tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian dirinci oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana jatuh dan bangunnya suatu umat, satu bangsa. Di dalam Quran itu 3/4 isi ayatnya adalah berkisah dan menggambarkan bagaimana peradaban yang ideal, peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana peradaban yang rusak, yang hancur, yang binasa, apa sebab-sebabnya, dan mana peradaban yang mulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita meraih kemuliaan itu. Itu 3/4 isi ayat Al-Quran, ya. Ayat-ayat tentang perintah untuk ibadah, tentang larangan-larangan dalam syariat, itu cuma 500 ayat, ya. Seluruh ayat Al-Quran ini yang jumlahnya 6.236, ya, ayat Quran tentang hukum-hukum syariat itu cuma 500 ayat. Masih lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, ayat-ayat tentang sains, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka, orang-orang yang ingkar itu, tanda-tanda ayat-ayat kami di alam semesta ini, baik yang terhampar di alam semesta maupun yang ada di dalam diri mereka sendiri. Fungsi organ tubuh manusia ini sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi bukan dokter, Pak. Nabi tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Nabi tidak pernah belajar ilmu anatomi tubuh. Nabi tidak pernah belajar sains
Tapi Nabi dengan lisannya yang suci mengatakan setiap tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah, di dalam tubuh itu ada 360 persendian, dan itu cocok dengan keterangan ilmu pengetahuan. Dan kata Rasulullah 360 sendi itu semuanya harus ada sedekahnya. Jadi kalau kita baru sedekah subuh ini baru berapa? Tadi setelah sholat subuh, kemudian tadi ada infak untuk ma'had pesantren tahfizul Quran, itu baru 2. Belum lagi yang lain. Ini kita mesti sedekahkan satu hari 360 sedekah. Tidak bisa dengan materi, tidak bisa dengan harta. Kita bisa bersedekah, kata Nabi SAW, dengan apa? Bertasbih. Man sabbaha lillah wa hamidallah wa hallala wa kabbara. Dengan bertasbih subhanallah, dengan hamdalah alhamdulillah, dengan tahlil wala ilaha illallah, kemudian bertakbir Allahu akbar. Hauqalah juga, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini semua sedekah. Kemudian menyingkirkan duri dari jalan, sedekah, kata Rasulullah. Menyingkirkan hal-hal yang kotor dari jalan kita juga sedekah. Kemudian kita amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Kita sedekah untuk diri kita dan untuk kebaikan orang lain. Maka itu konsep agama Islam ini luar biasa. Ya. Kita mengajak orang untuk berbuat baik, sedekah. Ya. Artinya apa? Kita ini senantiasa didorong oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk senantiasa bekerja, bertindak, berfikir, bertutur kata yang positif untuk kebaikan diri kita dan umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran, ya, kita diberikan gambaran yang jelas bagaimana kita membangun peradaban kaum muslimin ini dengan sebaik-baiknya. 3/4 isi ayat Al-Quran adalah bagaimana kisah peradaban-peradaban masa lalu yang diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kemudian mengingkari dan mendustakan risalah para nabi dan rasul sehingga dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu, dan itu juga akan berlaku bagi kita umat Islam. Maka dalam surat Al-Isra ayat 16 Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan satu negeri, satu negara, satu bangsa hendak kami binasakan, kata Allah, maka kami perintahkan amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di negeri itu agar mereka taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi setelah dapat perintah dari Allah supaya mereka taat kepada ajaran Allah, supaya mereka taat patuh kepada syariat Allah, mengindahkan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, fafasaqu fiha, mereka enggan, mereka malah melakukan kedurhakaan di negeri itu. Fasik, mereka berbuat fasik, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, merajalela kedurhakaannya, kefasikannya, kezalimannya. Maka Allah kemudian apa? Ambil, Allah tetapkan vonis keputusan akhirnya, fahaqqa 'alaihal qaulu, sehingga pantaslah berlaku kepada negeri itu, kepada penduduknya itu perkataan Allah, yaitu apa? Ketetapan
turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadammarnaha tadmira, maka kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin membangun bangsa dan negara kita ini dengan baik, kalau kita ingin selamat dari kehancuran, dari kebinasaan, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir dan batin, sejahtera rakyatnya, warganya, soleh para pemimpin-pemimpinnya, maka kita harus mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebenarnya Indonesia ini enggak kekurangan pemimpin yang soleh, cuma kitanya yang salah memilih, kitanya yang enggak mau milih, kitanya yang tidak peduli kepada kondisi bangsa dan negara ini. Udah biarin aja. Masih banyak pemimpin yang soleh itu masih ada. Contoh kemarin, mohon maaf, ini la uzaki 'alallahi ahadan. Saya tidak ingin mensucikan orang. Semua manusia pasti punya salah dan dosa, betul? Tapi kesalehan itu bisa kita lihat. Contoh kemarin wali kota Bandung, Allah yarham, ya, mau khutbah Jumat, lagi sholat tahiyatul masjid. Ya memang orangnya rajin berjamaah, bukan cuma pencitraan, bukan cuma kalau tugas kerja. Di kantornya pun kalau mau rapat, masuk waktu sholat, dia enggak teruskan, dia ajak peserta rapat semuanya untuk sholat berjamaah, dia jadi imam. Sebagai pemimpin rajin dia hadir di masjid-masjid memberikan khutbah Jumat. Dan kalau satu negeri, satu bangsa ingin mendapatkan berkah dari Allah, rahmat dari Allah, maka yang mestinya memimpin khutbah Jumat dan berdoa kepada Allah, memimpin umat Islam berdoa, memohon turunnya rahmat Allah, itu ya pemimpin. Ya. Karena doa pemimpin itu doa yang mustajab, selain doanya orang tua. Ya, doa orang tua itu mustajab, dibayar kontan oleh Allah. Doa orang yang terzalimi mustajab, laisa bainallahi wa bainahu hijab, enggak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Doa musafir mustajab. Dan doa yang sering kita lupakan adalah doa pemimpin, bukan doa rakyat. Doanya pemimpin yang adil. Itu kalau dia berdoa di hadapan Allah Ta'ala, apalagi di dalam khutbah Jumat, menyampaikan pesan-pesan takwa, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, menyampaikan pesan-pesan keadilan, perbuatan ihsan, dia berdoa kepada Allah, yakin kita Allah akan berikan kebahagiaan, berikan rahmat, berikan rizki, berikan barakah turun dari langit dan keluar dari bawah bumi yang kita pijak ini. Maka kita harus pilih pemimpin yang benar. Jadi pemimpin itu pemimpin yang soleh, yang adil ini doanya mustajab. Ya. Kalau negara atau wilayah-wilayah yang suka ada bencana alam, ya, coba ini terapi doa pemimpin yang adil. Ini jarang nih pakai terapi ini, Pak. Biasanya orang pakai terapi apa? Sholat tahajud. Masing-masing rakyat itu kalau bangun, ya. Ada lagi terapi sholat duha, mau cari rezeki katanya. Terapi baca surat Al-Waqiah, rezeki katanya. Terapi apa lagi? Zikir, terapi ruqyah, itu boleh dicoba, bagus. Tapi ada satu terapi yang nggak pernah kita lakukan, jarang kita dengar, dan tidak mau kita lakukan ini. Memilih pemimpin yang adil,
Dan kalau dia berkuasa, memimpin masyarakat, memimpin umat, dia seharusnya yang menjadi imam dalam sholat Jumat, menjadi khatib, dan dialah yang memimpin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin negeri itu akan selamat dari bala bencana dan akan sejahtera warganya. Amin ya rabbal alamin. Ini terapi, Pak. Tapi terapinya ini harus kesadaran bersama. Nggak bisa kesadaran masing-masing. Kalau tahajud masing-masing tuh, nggak ada yang ingatkan kecuali diri kita sendiri. Kalau baca Quran terapinya masing-masing, kita sendiri. Itu namanya kesalehan individu. Kalau kita ingin mendapatkan barakah, "Ulau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Surat apa itu? Al-A'raf ayat 96. Itu harus kita pancing turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari langit dan dari bumi. Bagaimana cara kita memancing turunnya rahmat berkah dari Allah, dari langit dan dari bumi? Maka dengan apa? Dengan kita semua, rakyat dan pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, ngajak masyarakat berjamaah subuh itu gampang. Ngajak rakyat untuk baca Quran gampang. Pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh ngajak rakyatnya untuk mentaati aturan-aturan negara, hukum undang-undang negara gampang. Kalau untuk menertibkan kota, membersihkan tata kota supaya tidak banyak sampah berserakan, supaya tertib kotanya, disiplin lalu lintasnya, akhlak anak-anak kita, anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa jadi baik, gampang. Itu kalau ada contoh dan tauladan dari para pemimpin kita, dari yang terkecil sampai yang paling besar. Insya Allah. Ini pesan tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu dasarnya, modalnya itu. Tetapi ketika kita menyembah Allah, kita tidak melibatkan alam semesta ini, tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan pemimpin untuk menciptakan kesalehan di tengah-tengah masyarakat dan suatu negara, maka ibadah itu hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi tidak membawa efek, tidak memberikan dampak yang positif untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Kenapa banyak orang sholat, banyak orang berjamaah, tapi negara kita masih banyak koruptor bergentayangan? Ada yang tahu jawabannya? Karena kita ibadah sendiri-sendiri. Sistem politik, sistem ekonomi kita tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu di sini orang misalnya kerja kantoran atau dulu pernah di kantor, sekarang udah pensiun barangkali. Ya. Dulu hanya pergi ke kantor bawa badan saja, bawa badan. Bawa otak saja datang ke kantor, tapi tidak bawa hatinya. Tidak bawa akidahnya ke kantor. Maka yang ada apa? Miskin dan kering nilai-nilai agama di dalam kantor kita, di dalam sektor-sektor kehidupan kita. Agama ditaruh di rumah saja. Agama ditaruh di masjid saja kalau Bapak Ibu pergi ke surau. Tapi ketika masuk ke pasar, agama tak dibawanya. Masuk ke kantor, agama dilepaskannya. Masuk ke politik, agama ditanggalkannya. Masuk ke ekonomi, agama dilupakannya. Apalagi masuk ke dalam budaya, seni, film, sastra, agama dicampakkannya. Jangan campur agama dengan masalah-masalah dunia katanya. Nah ini berbahaya. Ya. Maka kita ingat firman Allah ini, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Allah itu baik sekali. Kalau Allah hendak membinasakan satu negeri, satu kampung, satu bangsa, satu negara, Allah berikan dulu peringatan. Amarna mutrafiha. Kami berikan perintah kepada orang-orang yang bermewah-mewahan, pemimpin-pemimpin itu.
pemegang otoritas di satu negara, kami berikan peringatan supaya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha. Sudah diberikan peringatan oleh Allah melalui Nabi SAW. Nabi sudah wafat, diberikan peringatan melalui siapa? Ya melalui lisannya para ulama. Rasulullah tidak langsung menegur kita. Rasulullah tidak langsung perintahkan kita, karena kita nggak jumpa dengan Nabi SAW. Betul? Pernah ketemu Rasulullah? Mimpi aja enggak? Jangan lagi ngaku-ngaku tiap malam mimpi Rasulullah. Ya. Paling tidak kita ketemu Rasulullah dengan apa? Di majelis ilmu kita baca, kita dengarkan hadis-hadis Nabi. Kita baca, kita dengarkan penjelasan ayat-ayat Quran. Itulah kita membayangkan Rasulullah berada di hadapan kita. Beliau sedang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang kalau ke masjid dengarkan majelis taklim, dengarkan orang berceramah, tolong niatkan saya ingin jumpa dengan Rasulullah. Dengan kita mendengarkan ayat Quran, dengan kita mendengarkan penjelasan isi Al-Quran, dengan kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, ayo kita bayangkan Rasulullah sedang berada di hadapan kita. Kita gak pernah ketemu Nabi. Rasakan indahnya dan nikmatnya ketemu Rasulullah itu di majelis ilmu. Makanya Nabi memuliakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini. Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kamu melewati taman-taman surga, datanglah. Duduklah. Dengarkan. Di mana taman-taman surga itu ya Rasulullah? Majalisul ilm. Bukan nanti di surga di hari kiamat, kejauhan. Taman-taman surga itu ada di dunia ini, kalau kita mau. Karena di situ kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, dijelaskan, hadis-hadis Nabi. Seolah-olah kita mendengarkan Rasulullah. Bagaimana Nabi itu mendidik para sahabatnya? Ya seperti ini. Dengan halaqah, dengan majelis-majelis ilmu dan zikir, Nabi SAW membangun peradaban Islam ini dari masjid. Ya. Tapi kebanyakan dari kita ini apa? Lalai, fafasaqu fiha. Kita tinggalkan agama di ruang-ruang kamar-kamar kita. Kita tinggalkan agama di masjid-masjid dan surau-surau kita. Setelah itu agama tidak berperan, tidak berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini salahnya umat Islam ini. Makanya umat Islam ini tidak maju-maju. Selalu ditipu, selalu dicurangi, selalu dizalimi. Kenapa? Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan partai fulan bin fulan. Jangan salahkan kelompok fulan bin fulan. Salahkan diri kita yang telah melalaikan dan telah berbuat fasik terhadap agama kita ini, terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fafasaqu fiha. Kita berbuat fasik banyak. Orang sholat tapi berbuat fasik. Orang puasa Ramadan tapi berbuat fasik. Kita sholat ini cuma 5 kali sehari. Kalau dihitung menitnya cuma berapa menit Pak? Nggak sampai 1 jam. Betul? Ada 24 jam dalam kehidupan kita sehari ini. Lalu kemana 23 jam itu? Kemana nilai-nilai agama itu? Mana nilai-nilai tauhid itu? Mana pesan-pesan tauhid dari Allah yang sudah kita jalankan dalam waktu 23 jam itu? Nah ini yang harus kita tanya. Puasa Ramadan setahun sekalinya itu. Terus 11 bulan yang lain Anda tidak puasa.
Apa maksud puasa di situ? Al-imsaku 'anil muftirat. Kalau dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, kalau puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, sebagaimana kita lakukan dengan sahur, dengan berbuka puasa, maka di luar bulan Ramadan kita juga harus bawa nilai puasa ini dengan bagaimana al-imsaku 'anin nawahi, menahan diri dari semua perbuatan maksiat, dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Fafasaqu fiha, kalau Allah melihat kita ini sudah berbuat fasik, udah nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak ada lagi yang mau memperbaiki bangsa dan negeri ini, semuanya masa bodoh, semuanya acuh, semuanya tidak peduli dan tidak sensitif. Ada upaya-upaya dari musuh-musuh agama ini untuk menghancurkan agama Islam, lalu kita diam, lalu kita terlena, lalu kita ikut-ikutan, sebagaimana dalam ayat surah Al-An'am ayat 112 semalam saya sampaikan ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Musuh-musuh Islam itu tidak berhenti, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia di timur, di barat, utara, selatan. Kerja mereka cuma satu, ingin menghancurkan dan melemahkan Islam. Kalau Islamnya sumbernya tidak bisa dihancurkan, Qur'annya tidak bisa dipalsukan, hadisnya tidak bisa dipalsukan, minimal sejarahnya dipalsukan, supaya umat Islam ini tidak bangga lagi dengan sejarah masa lalunya. Kalau sejarahnya tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dilupakan juga, maka dibuatlah proyek-proyek untuk melemahkan ajaran Islam. Dulu ada Islam rasional, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, gagal semua itu. Ya. Islam progresif, Islam macam-macam. Ada Islam Jawa, ada Islam Minang katanya. Ada Islam Arab. Ya. Sekarang lagi ada moderasi beragama. Islam itu pada dasarnya moderasi, ya, tidak perlu lagi ajaran Islam ini dimoderatkan. Sudah menjadi pembawaannya, umat Islam ini menjadi ummatan wasatan, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jangan ajari umat Islam untuk toleran, untuk menjadi moderat, karena itu semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari. Tapi yang diinginkan oleh mereka ini adalah supaya umat Islam ini tidak fanatik kepada agamanya. Itu aja intinya. Ya, maka kalau orang Islam gak fanatik kepada agamanya, lucu kata Buya Hamka, orang yang mengatakan tidak perlu fanatik beragama itu orang tidak beragama, kata Buya Hamka itu. Karena orang beragama itu harus fanatik, tapi fanatik yang positif, yang konstruktif, yang memberikan kontribusi, peran untuk membangun masyarakat madani, masyarakat adil makmur, masyarakat yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat yang senantiasa mengajak pemimpin, penguasa untuk berbuat adil dan menjauhi tindakan-tindakan zalim kepada bangsa dan negaranya. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita biarkan itu ucapan-ucapan yang indah, yang menipu itu dengan bungkus, dengan label macam-macam Islam ini, ya, itu khawatirnya didengar, ditaati oleh orang-orang yang hatinya ini tidak beriman kepada akhirat. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ayat 113 surat Al-An'am itu. Khawatir, namanya bisikan setan, ada saja yang mau dengarkan. Nah itu. Kalau kita tidak jaga diri kita, jaga keluarga kita, tidak jaga pemimpin-pemimpin kita, kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa, nanti akan didengarkan itu bisikan-bisikan setan itu, lalu dijadikan kebijakan. Nah, jadi bukan kebijakan gubernur, bukan kebijakan menteri, bukan kebijakan presiden yang baik, tapi jadi kebijakannya setan itu. Ya.
Karena setan idenya, pikirannya sudah diambil alih, ya, sudah diambil alih oleh manusia. Menghalalkan perzinahan, seks bebas, itu ide setan, tapi sudah diambil alih oleh pejabat zaman sekarang. Membolehkan peredaran minuman keras, ide setan, tapi sudah diambil alih jadi kebijakan politik. Ya. Menjaga agama itu tugasnya negara. Jangan sampai agama ini dilemahkan, karena agama itu adalah akidah, pondasi ideologi bagi suatu bangsa, bagi satu umat. Nah, ini yang mau dilemahkan, padahal Pancasila. Kurang apa kita ini, konstitusi kita? Pancasila, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, itu akidah. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang mau dilemahkan. Coba bayangkan, oknum-oknum pengelola negara sekarang justru yang mengkhianati konstitusi, Pancasila dan Undang Dasar. Dia mau melemahkan agama itu di negeri ini. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mau memilih pemimpin yang baik, tidak mau memilih pemimpin yang soleh, nggak mau memilih pemimpin yang taat pada agama, tapi malah memilih pemimpin yang kasih amplop. Jadi imannya ada pada amplopnya. Imanuhum fi amplopihim. Ya, nauzubillah min. Imanuhum fi kantongihim. Imannya cuma ada di kantong. Fasik betul itu kita ini. Nauzubillah min. Makanya kita tidak bisa lagi protes kalau mereka membuat kebijakan, buat aturan-aturan yang melanggar syariat Islam. Kenapa? Ente sudah nak bayar, ngapain ente protes? Terima sajalah itu undang-undang semua yang sudah ditetapkan. Kita sahkan tengah malam pun tidak apa-apa. Jangan protes kalian. Udah dikasih kesejahteraan, udah dikasih bikin jalan tol, udah dikasih bikin bandara, dah selesai. Tidak usah banyak cakap, katanya. Kenapa? Karena kita tidak mau milih orang-orang baik ini memimpin negeri ini. Ya, fasik itu, ini perbuatan yang harus kita hindari, insya Allah. Kalau tidak, fahaqqa alaihal qaul, maka tetaplah peraturan dari Allah. Ini hukum besi dari Allah ini. Ini hukum yang mengikat kita semua sebagai hukum sosial di tengah-tengah umat Islam dan peradaban manusia. Siapa yang fasik kepada Allah dan merajalela kefasikan itu di satu negeri, maka sudah pasti di situ siksa Allah akan diturunkan dan merata kepada seluruh penduduk negeri itu, dan akan dihancurkan seluruh sendi-sendi kehidupannya. Ekonominya hancur murat-marit, sosialnya hancur, banyak perkosaan, banyak perzinahan. Ya, nah, model sekarang nih banyak diangkat ke media nih sekarang, kasus-kasus perkosaan, guru menghamili santri di luar sudah berapa tahun ya. Ini kan azab, Pak, siksa Allah itu. Ya. Korupsi makin menggurita, harga diri bangsa dilecehkan terus, ya. Nauzubillah min zalik. Bapak yang dirahmati Allah, ya, mari kita sama-sama bermuhasabah, introspeksi, agar kita mau kembali mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan tausiah dan mauizah hasanah ini, ya, membuat kita semuanya terbuka hati dan mata kita, ya, agar dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita semua ini untuk semakin istiqamah menegakkan ajaran agama Allah di dalam seluruh lapangan kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai
pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi. Ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.